Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Kamis 12 Juni 2025. Puji Tuhan kita masih dapat berjumpa kembali. Renungan hari ini berjudul Kepiting Gelembung Pasir. Firman Tuhan kami ambil dari 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kepiting gelembung pasir adalah jenis kepiting berukuran kecil yang dikenal karena perilaku uniknya saat mencari makan di pantai berpasir. Kepiting ini memiliki kebiasaan membuat gelembung-gelembung kecil di pasir. Apa tujuan mereka membuat gelembung-gelembung pasir tersebut? Kepiting gelembung pasir memakan partikel-partikel organik kecil yang ada di dalam pasir. Mereka menggali pasir dengan menggunakan kaki-kaki mereka untuk menyaring plankton dan alga dari butiran pasir. Proses ini menghasilkan gelembung-gelembung kecil yang terlihat seperti gundukan pasir di sekitar lubang tempat mereka bersarang. Kepiting gelembung pasir adalah contoh makhluk hidup yang kecil namun berperan penting dalam ekosistem pantai. Mereka juga menjadi makanan bagi predator laut seperti burung pemangsa atau ikan-ikan lainnya. Seringkali kita merasa kecil, tidak berharga, atau bahkan tidak dipandang oleh orang lain. Mungkin kita berpikir bahwa hanya orang-orang pandai, kaya, dan terkenal yang memiliki banyak talenta yang bisa memberikan dampak bagi lingkungannya. Namun, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa siapa kita di mata manusia bukanlah halangan bagi Tuhan untuk memakai hidup kita dengan dahsyat dan berdampak. Lihatlah, bagaimana Daud yang memulai kisahnya sebagai seorang anak gembala yang kecil dan tidak diperhitungkan. Kemudian dipakai Tuhan untuk mengalahkan Goliat dan menjadi Raja Israel. Perhatikanlah kisah 5 roti dan 2 ekor ikan dari seorang anak kecil yang dipakai Yesus untuk memberi makan ribuan orang. Kisah 4 orang kusta yang ditolak oleh masyarakat, terbuang di luar pintu gerbang Samaria. Namun, pada akhirnya mereka menjadi penyelamat seisi kota tersebut yang rakyatnya sudah menderita karena kelaparan. Seorang gadis muda yang merupakan seorang budak yang melayani istri Naaman, yang memberikan saran kepada nyonyanya, sehingga akhirnya Naaman bisa disembuhkan dari sakit kustanya. Semua contoh ini menunjukkan bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja, bahkan yang dianggap kecil, hina, tidak penting, terbuang, atau diremehkan orang, untuk melakukan satu perkara besar dan memberkati banyak orang. Jangan biarkan pandangan rendah orang lain atau rasa tidak percaya diri membuat kita berhenti berkarya dan bekerja. Tuhan menciptakan setiap kita dengan talenta masing-masing. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, yang mungkin tidaklah seberapa besar di mata orang banyak, hal itu bisa menjadi berkat besar
dan membawa dampak positif bagi orang lain yang mungkin kita tidak sadari. Dan yang terpenting, Tuhan senantiasa melihat setiap perbuatan kita. Sekecil atau sebesar apapun hal tersebut, itu tidak menjadi soal. Yang terpenting adalah kita melakukan sesuatu yang positif. Oleh karena itu, janganlah pernah putus asa dan merasa rendah diri. Karena setiap orang berharga di mata Tuhan. Kata-kata bijak hari ini, setiap manusia berharga di mata Tuhan dan dapat berguna bagi orang lain dengan apapun yang ia miliki. Mari Bapak Ibu, kita berdoa mengakhiri renungan kita hari ini. Tuhan, pakailah aku untuk memberkati kehidupan banyak orang yang ada di sekitarku. Aku pasti sanggup melakukannya jika bersamamu. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu diberkati dengan renungan hari ini, bantu kami untuk mengirimkan renungan ini kepada grup-grup WA di mana Bapak Ibu berada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin.